Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zikrullah selaku dosen penguji seminar proposal skripsi saya, yang saya hormati Bapak Daruji selaku dosen pembimbing skripsi saya, dan teman-teman yang berkenan hadir di seminar proposal skripsi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Kurniawati dengan NIM 1807211000088. Saya dari Ekonomi Syariah dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Motivasi Edukasi Modal Minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Studi kasus investor Galeri Investasi Syariah Fakultas Keislaman tahun 2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni real investment dan financial investment. Real investment ialah investasi yang berwujud, seperti tanah, pabrik, atau mesin-mesin. Sedangkan financial investment ialah investasi keuangan yang melibatkan kontrak tertulis seperti saham, reksadana, dan obligasi. Dengan adanya financial investment, yang fokus pembahasannya tentang pasar modal dapat dijadikan sebagai penilaian makroekonomi dalam suatu negara. Apabila investasi keuangan berjalan dengan baik, maka negara itu dapat dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian. Terus perkembangan investasi di pasar modal mengalami peningkatan dari data statistik publik yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI pada bulan Januari 2021 menunjukkan peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan. Sebelumnya pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah investor dari 1.600.019.372 menjadi 2.400.084.354. Peningkatan sebesar 53,41% ini masih lebih rendah dari data akhir tahun 2019 hingga 2020. Pada akhir tahun 2020, jumlah investor sudah mencapai 3.880.753. Kemajuan dari pasar modal ini diimbangi dengan upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pasar modal melalui program Yuk Nabung Saham dan Sekolah Pasar Modal Syariah atau SPMS. Selain program tersebut, BEI juga mengadakan program sosialisasi dan edukasi mengenai investasi di pasar modal, khususnya di kalangan akademisi kampus. Guna mendukung program sosialisasi dan edukasi, BEI memberikan fasilitas dengan mendirikan galeri investasi di beberapa perguruan tinggi. Per Maret 2021, BEI telah meresmikan 507 galeri investasi di seluruh Indonesia. Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu universitas negeri yang telah memiliki galeri investasi dan telah diresmikan dua galeri investasi, yakni Galeri Investasi Konvensional yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang kedua adalah Galeri Investasi Syariah yang dikelola oleh Fakultas Keislaman. Galeri Investasi Syariah Fakultas Keislaman UTM berhasil meraih peringkat ke-8 dalam event kompetisi 10 Days Challenge periode 3 tahun 2020 yang diadakan oleh BEI dan mendapatkan peringkat 1 se-Jawa Timur dalam kompetisi tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi, Edukasi, dan Modal Minimum terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah, Studi Kasus Investor Galeri Investasi Syariah Fakultas Keislaman tahun 2020. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh motivasi, edukasi, dan modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh edukasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang keempat, bagaimana pengaruh modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah tujuan.
Satu, untuk mengetahui pengaruh motivasi, edukasi, dan modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Selanjutnya adalah manfaat. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan tentang pengaruh motivasi, edukasi, dan modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah, serta menjadikan motivasi bagi peneliti untuk semakin semangat dalam melakukan penulisan dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan. Yang kedua adalah bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya, sekaligus sumber referensi untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi, edukasi, dan modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Selanjutnya adalah bagi objek penelitian. Penelitian ini bisa dijadikan pedoman dan informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari galeri investasi syariah. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah jurnal dari Ahmad Ulil Albab Al-Umar dan Syaifuddin Zuhri dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019 dengan judul Pengaruh Manfaat Pengetahuan dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah, studi kasusnya pada mahasiswa IAIN Salatiga. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manfaat X1 menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Variabel pengetahuan atau X2 dan variabel edukasi S3 menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ulil Albab dan Al-Umar dan Syaifuddin Zuhri terletak pada responden yang digunakan, yakni mahasiswa IAIN Salatiga, sedangkan penelitian ini adalah investor Galeri Syariah Fakultas Keislaman tahun 2020. Yang kedua adalah skripsi dari TM Riyadsyah dari program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh tahun 2018 dengan judul Pengaruh Motivasi dan modal minimal investasi terhadap minat investor Kota Banda Aceh untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi investasi berpengaruh terhadap minat investor Kota Banda Aceh untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Variabel motivasi investasi dan variabel modal minimal investasi berpengaruh terhadap minat investor Kota Banda Aceh untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Variabel motivasi investasi dan modal minimal investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat investor Kota Banda Aceh untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh TM Riyadsyah terletak pada responden yang digunakan, yakni pada investor Kota Banda Aceh, sedangkan dalam penelitian ini adalah investor Galeri Investasi Syariah Fakultas Keislaman tahun 2020. Selanjutnya adalah kerangka teoritik. Yang pertama adalah investasi. Investasi merupakan proses pengelolaan dana, menanamkan dana atau modal di masa sekarang yang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dana dapat dikelola dengan cara membeli aset keuangan atau sekuritas, yakni berupa saham, obligasi, dan reksadana. Investasi dibedakan menjadi dua, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ialah investasi yang berwujud, seperti pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan perkebunan. Yang kedua adalah investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung ialah investasi keuangan yang melibatkan kontrak tertulis, seperti surat berharga atau sekuritas, saham, deposito, reksadana, dan obligasi. Investasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah investasi syariah. Investasi dalam Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta atau investor terhadap pemilik usaha atau emiten untuk memberdayakan pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang mana pemilik dana berharap
berharap untuk mendapatkan manfaat tertentu yang mana kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan berdasarkan prinsip yang sama dengan kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan berdasarkan prinsip yang sama dengan kegiatan usaha lainnya, yakni memelihara prinsip kehalalan dan metode. Lanjut metode. Iya, Pak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian kuantitatif. Dan untuk populasi dan sampel, populasinya sebanyak 168 investor, dan untuk sampelnya sebanyak 68 responden. Dan itu dihitung menggunakan rumus Lopin dengan populasi yang saya ketahui dan standar yang ditoleransi sebanyak 10%. Sumber data, data primer, diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada para investor di Galeri Investasi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Dan data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan website. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan kuesioner atau angket. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah uji kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sedangkan instrumen yang tidak valid mempunyai validitas yang rendah. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut konsisten. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Menggunakan 4 uji, yakni uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengukur data, apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk uji linearitas adalah suatu uji yang diperlukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel yang diteliti. Untuk selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Multikolinearitas ialah keadaan di mana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi atau hubungan yang erat satu sama lain. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda adalah suatu pengujian yang melihat pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas, X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat Y. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yakni motivasi atau X1, edukasi X2, dan modal minimum X3. Variabel terikat yakni terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah Y. Selanjutnya ialah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Semakin tinggi determinasi, maka semakin tinggi juga kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi perubahan pada variabel tidak bebas. Nilai koefisien determinasi yakni berkisar antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya adalah uji hipotesis menggunakan dua uji yakni uji F dan uji T. Uji F atau uji signifikan bersama-sama adalah uji yang digunakan untuk menguji variabel bebas atau X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Ini bertujuan untuk mengetahui secara statistik apakah variabel bebas X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Uji T. Uji T atau uji parsial adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas X secara parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama adalah H1, diduga motivasi, edukasi, dan modal minimum berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang kedua adalah H2, diduga motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang ketiga adalah H3, diduga edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang keempat adalah H4, diduga modal minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Daruji. Baik, terima kasih Saudari Lutfia. Monggo waktu sepenuhnya saya pasrahkan ke penguji Pak Tikri. Monggo langsung dieksekusi Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang pertama mungkin cukup bagus ya menurut saya, Mbak Lutfia ya. Cukup bagus menurut saya presentasinya, penguasaannya juga cukup bagus. Namun yang menjadi yang menjadi pikiran saya itu, masa sih seluas pengetahuan Mbak Lutfia itu pas ngambil judulnya hal-hal yang seperti ini gitu. Padahal judul-judul ini kan cukup banyak cukup banyak diteliti oleh orang lain gitu. Apalagi membahas tentang minat, tentang motivasi. Itu sebetulnya kalau saya lihat cukup banyak gitu. Kan situ kamu judulnya adalah pengaruh motivasi, edukasi, dan modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini itu motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu tindakan, Bapak. Terus motivasi itu bisa diukur. Bisa, Bapak. Diukur pakai apa? Pakai pertanyaan, Bapak. Nah, gimana cara ngukurnya? Ya, kita kasih pertanyaan kayak apakah mereka itu berinvestasi di pasar modal syariah itu karena mendapatkan dorongan atau motivasi dari orang lain, apa dari dirinya sendiri gitu, Bapak. Nah, kalau iya gitu, iya, dorongannya iya. Berarti itu dianggap sudah sebagai motivasi. Okay. Itu ya. Misalkan nih saya tanya ke Mbak Lutfia nih, Pak Daruji itu ganteng. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Okay. Tapi apakah terus kemudian jawaban kamu itu cukup meyakinkan saya kalau Pak Daruji itu ganteng? Cukup sih, Bapak. Apa itu Hanya kayak mencari cukup mengatakan iya dan tidak itu sudah menjadi standar bahwa Pak Daruji itu ganteng. Dilihat juga dari realitanya juga, Bapak. Satu, dilihat dari realitanya. Dilihat dari realitanya apakah sudah cukup melihat oh ini Pak Daruji, apakah cukup? Diamati, Bapak. Diamati terus-menerus. Itu maksud saya, Mbak Lutfia. Saya ngelihat kamu itu mengambil variabel X-nya itu adalah motivasi. Saya nanya, bagaimana cara pengambilan datanya kamu pakai kuesioner? Kuesionernya pakai apa? Google Form, Bapak, rencananya. Ya, kuesionernya itu pakai, ya Google Form itu kan sebagai alat saja. Bentuknya itu apakah angket, apa bentuk wawancara, apa bagaimana.
Angket, Bapak. Bentuk angket. Dan isinya itu ada berapa? Apakah hanya satu pertanyaan motivasi itu? Rencananya sih ada 5, Bapak. Kalau enggak 3 gitu, Bapak. Konteks kamu menjawab rencananya itu berdasarkan subjektivitas dari pemikiran kamu. Itu kalau dalam penelitian itu tidak bisa. Makanya saya lihat di apa itu namanya, di teori kamu, itu motivasi itu hanya pengertian, tapi tidak ada, ini semua ya, baik motivasi, edukasi, modal minimum, itu kamu hanya secara teoritis. Setiap data angket itu Mbak harus punya indikator. Pak Daruji itu dikatakan ganteng itu kapan? Pak Daruji itu bisa masuk standar ganteng itu apa? Oh, dilihat dari good looking-nya, dilihat dari kegagahannya, dilihat dari bentuk tubuhnya, kemudian dilihat dari kecerdasannya. Nah, pertanyaan itu menggunakan indikator itu. Apakah indikator apa itu fisik misalkan? Good looking lah, ya, good looking. Lah, pertanyaan good looking itu yang menggambarkan good looking itu bagaimana? Pertanyaan ketampanan atau fisik itu bagaimana? Terus kemudian pertanyaan tentang apa itu namanya kecerdasan bagaimana? Kewibawaan dan karakternya bagaimana? Itu yang disebut dengan indikator. Begitupun juga dengan motivasi. Jadi motivasi itu harus punya indikator. Dikatakan orang itu termotivasi itu kapan? Dan itu tidak terungkap dalam teori kamu. Bukan terus pertanyaannya apakah kamu termotivasi untuk berinvestasi? Jawabannya pasti iya. Bukan itu pertanyaannya. Tapi orang dikatakan motivasi atau termotivasi itu kapan? Itu harus ada indikatornya. Dan itu tidak ada di kamu. Sehingga kalau itu tidak ada, kamu tidak akan pernah bisa mengukur bagaimana hubungan motivasi. Motivasinya itu ngukurnya itu bagaimana, kamu nggak tahu alatnya. Bagaimana kemudian data itu bisa diambil. Ya. Dan itu celakanya, itu ternyata semua teori X kamu dan teori Y kamu itu tidak ada indikatornya. Edukasi juga seperti itu. Yang dimaksud dengan edukasi itu apa? Oh, edukasi itu adalah pendidikan. Lah yang dimaksud dengan pendidikan itu yang bagaimana yang bisa diukur? Karena kamu kuantitatif. Kuantitatif itu bermain angka. Angka itu didapatkan dari data. Lah bagaimana untuk mendapatkan data itu? Berarti kan terungkap itu di dalam sebuah angket. Ya kan? Lah angket itu bagaimana cara mengukurnya? Itu harus ada caranya. Yaitu dengan menggunakan indikator-indikator tersebut. Nah di Mbak Lutfia indikator itu tidak ada. Jadi ini fatal kalau Mbak Lutfia nggak bisa menguasai itu. Makanya tadi saya ngomong, udah Mbak lanjut aja ke metode penelitian. Kenapa? Karena di dalam teorinya Mbak Lutfia itu tidak ada indikator-indikator yang menjelaskan bagaimana Mbak Lutfia itu mengambil data. Paham enggak? Paham, Bapak. Itu, Bapak. Sebenarnya itu ada, tapi nggak saya masukkan di proposalnya, Bapak. Nah, itu tidak ada. Sebetulnya, sebenarnya itu tidak ada. Kita ngomongin ilmiah, kita ngomongin objektif dan realistis, Mbak. Realistisnya di proposal kamu ada apa enggak? Nggak ada, Bapak. Ya, berarti nggak ilmiah. Harus gitu aja mikirnya. Paham enggak? Paham, Bapak. Iya, kan di proposal kan nggak ada. Jadi kita tidak usah mengungkapkan bahwa sebetulnya ada di teori ini ada, kita nggak mengungkapkan itu. Di artikel kamu ada apa enggak? Enggak. Nah, itu berarti masuk sebagai pengurangan kamu. Ya. Jadi itu bisa jadi nanti kita lihat fatal enggak penelitian kamu ini. Apakah data itu betul-betul bisa diambil atau tidak? Kalau tidak bisa ya saya dengan terpaksa akan
berharap dengan kebijakan Pak Daruji tidak bisa melanjutkan penelitian kamu kalau data itu tidak bisa diambil. Karena kamu penelitiannya kuantitatif dan pasti bermain dengan data. Ya. Oke, kemudian yang kedua. Wis itu ya teori ya. Nah, saya ingin nanya hipotesis. Gimana sih cara kamu membangun hipotesis itu? Itu Bapak dari penelitian sebelumnya, Bapak. Kenapa dengan Melihat dari penelitian? penelitian sebelumnya. Kenapa dengan penelitian sebelumnya? Coba jelaskan sampai kamu itu menghasilkan tadi, saya lihat X1 berpengaruh positif signifikan, X2 berpengaruh positif. Di penelitian sebelumnya. Coba jelaskan. Nah. Oke, Bapak. Di penelitian sebelumnya kan ada kayak X1 berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Nah, saya mengapa kok mengambil yang kayak berpengaruh positif dan signifikan itu karena saya menduga X1 itu berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah, Bapak. Saya ambil kuncinya. Yang menduga itu penelitiannya apa kamunya? Penelitian sebelumnya, Bapak. Penelitian sebelumnya, jadi karena di penelitian sebelumnya berarti bahasa kamu jangan saya menduga. Penelitian sebelumnya mengatakan motivasi berpengaruh kepada minat. Nah, sekarang ada nggak penelitian sebelumnya tentang edukasi kepada minat? Ada, Bapak. Ada. Terus yang ketiga, ada nggak apa itu 1X1-nya lagi? Ada, Bapak. Semua variabelnya ada. Ada semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semuanya sudah ada, ngapain diteliti? Bukan berarti semua ada dalam satu itu, Bapak. Maksudnya dalam satu file skripsi atau jurnal gitu. Jadi kayak X1 berpengaruh terhadap Y itu di penelitian A, terus X2 berpengaruh pada Y itu di penelitian D, terus X3 berpengaruh pada Y itu di penelitian ketiganya itu. Berbeda penelitian, Bapak. Berbeda jurnal maksudnya. Nah ya, pada intinya, kalau kita ngomongin kuantitatif itu kan general, toh. Artinya dimanapun itu sifatnya kan general. Bahwa 3 variabel itu berpengaruh secara positif gitu. Kan itu sudah dijawab sama penelitian sebelumnya. Ya Tapi kan itu Bapak, apa kayak studi kasusnya juga, respondennya kan juga berbeda, Bapak. Nah, sekarang ngomongin responden. Saya tanya, responden kamu dengan responden mereka, banyakan mana? Ya, ada yang lebih banyak mereka, ada yang di bawah saya juga, di penelitian lain juga ada yang di atas saya, Bapak. Nggak mesti, Bapak. Soalnya kan ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, Bapak. Berarti, apa sih kamu kok? Penelitian itu sudah positif semua. Terus apa kasusnya itu? Apa masalahnya? Apa masalahnya kok sampai kamu? Apa? Di tinjauan pustaka tadi itu ada yang tidak berpengaruh juga, Bapak. Yang tidak berpengaruh itu yang apa? Sebentar, Bapak. Yang variabel edukasi, tapi nggak edukasi, Bapak. Edukasi itu tidak berpengaruh. Bertentangan nggak dengan penelitian yang lain? Apa cuma satu penelitian toh? Ada satu penelitian aja, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa edukasi berpengaruh, ada juga penelitian yang mengatakan edukasi tidak berpengaruh, Bapak. Jadi gini loh Mbak, kan itu kan tidak berpengaruh, berarti kan nggak ada masalah. Okay. Itu kan satu penelitian sudah ada, satu penelitian sudah ada, satu penelitian sudah ada. Saya itu ingin nanyakan, apa sih istimewanya sampean itu meneliti ini gitu loh. Oke. Itu Bapak, kan pada tahun 2020 kan Galeri Investasi Syariah FKIS itu mendapatkan
penghargaan yang ikut event kompetisi 10 Days Challenge itu Bapak. Pada tahun 2020 beliau GIS mendapatkan peringkat ke-8. Event tersebut diadakan oleh BII Bapak. Nah, saya itu tertarik karena kan sebagian besar kan penelitian terdahulu kan kalau judulnya hampir-hampir mirip dengan saya kan kebanyakan itu meneliti tentang rendahnya minat Bapak. Tapi ini di penelitian saya ini pada saat GIS mendapatkan peringkat ke-8 itu di Indonesia kan Bapak, kan di Jawa Timur peringkat ke-1. Nah, bagaimana maksudnya dengan cara apa sih GIS itu bisa mendapatkan investor sehingga GIS bisa menang di event tersebut. Nah, setelah saya tanya-tanya kepada dirut GIS-nya itu pada saat itu, di GIS itu mengadakan kayak semacam kajian, sekolah pasar modal dan seminar juga, dan GIS juga mensosialisasikan tentang modal minimum yang sebesar 100.000 itu Bapak. Jadi saya mengangkat variabel motivasi dan edukasi itu karena kajian, terus karena SPMS dan seminar itu. Terus yang modal minimum itu karena mensosialisasikan modal minimum tersebut. Saya potong saja. Itu ada nggak di proposal kamu? Kamu cerita itu ada nggak di proposal? Bapak di latar belakang. Plek ada. Ada di latar belakang Bapak. Motivasi itu dari wawancara hasil dengan Direktur GIS itu ada? Nggak ada, Bapak. Nah iya, kan nggak ada tuh. Iya, bagaimana saya percaya dengan proposal Anda bahwa proposal Anda itu penting. Gitu loh. Jadi apa yang kamu jawab Mbak Lutfia, itu harus terungkap di dalam proposal kamu. Bukan hanya sekedar membandingkan, ini loh penelitian saya berbeda tempatnya. Ini loh variabel saya berbeda tempatnya. Itu oke, tapi itu bukan sesuatu yang greget gitu loh kalau hanya berbeda dengan ini. Jadi yang harus diungkapkan itu pengembangan kamu dalam penelitian ini tuh apa, itu harus terungkapkan gitu loh. Jadi itu poin yang kedua saya, itu harus terungkapkan ya. Harus terungkapkan kamu, kamu menguasai, saya ini Pak, ini saya ini. Pertanyaan saya, ada nggak itu di dalam proposal kamu? Kamu bisa berbicara, tapi kamu kok nggak bisa menulis itu, gitu loh. Padahal yang saya nilai itu bukan pembicaraan kamu saja, tetapi yang saya nilai itu apa yang tertulis di dalam proposal kamu. Sehingga saya membaca proposal kamu, itu bisa mengungkapkan bahwa ini loh yang ingin kamu bawa di dalam penelitian ini, gitu loh. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berarti posisi proposal kamu itu apa? Mau mengembangkan, atau membandingkan, atau bagaimana posisi penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya ini? Mau mengembangkan Bapak. Mau mengembangkan. Kalau mau mengembangkan itu Mbak, berarti ada sesuatu yang lebih dari variabel yang kamu teliti, yang itu tidak diteliti dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi pertanyaan saya, apa variabel yang berbeda itu yang belum diteliti? Variabel X1 sudah diteliti atau belum? Sudah. X2 sudah diteliti atau belum? Sudah, Bapak. X3 sudah diteliti atau belum? Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya mana letak pengembangan dari penelitian kamu? Kalau sudah diteliti sebelumnya. Oke, Bapak. Berarti membandingkan. Loh, kok membandingkan? Kalau membandingkan itu nggak bisa. Dengan penelitian sebelumnya. Kalau membandingkan nggak bisa. Kalau membandingkan itu bukan membandingkan penelitian sebelumnya. Itu keliru kalau membandingkan. Membandingkan itu kalau ada yang berbeda di antara dua lembaga. Nah, ya, jadi posisi penelitian kamu itu adalah memperkuat atau menegaskan penelitian sebelumnya. Ya, menguatkan atau menegaskan penelitian sebelumnya. Itu adalah posisi dari penelitian kamu. Oke. Terakhir dari saya mungkin ya, saya ingin tanya, populasi kamu itu apa?
Itu Bapak, investor dari GIS itu pada tahun 2020. Investor dari GIS tahun 2020. Katanya juara. Kok jumlahnya cuma Nah, ini Bapak, kan 168? yang itu Kok jumlahnya cuma 168? kan dalam jangka waktu 10 hari, Bapak. Dalam jangka Karena waktu dalam jangka waktu 10 hari. lah iya. Kan populasinya ketemunya cuma 168 toh. Oke. Nah iya. Padahal investor se-Indonesia ada berapa? Itu untuk itu Bapak, akademisi saja diperlombakan dalam jangka waktu 10 hari itu kayak banyak-banyakan gitu Bapak. Yang mendapatkan investor terbanyak itu siapa? Nah, GIS itu Enggak, saya peringkat tanya penelitian ke-8 kamu. se-Indonesia, Saya untuk di Jawa lihat Timur peringkat ke-7. saya nanya penelitian kamu, bukan juaranya. Oke. Saya cuma nanya penelitian kamu, bukan juaranya. Penelitian kamu populasinya Dari itu kamu Bapak, tahun berapa? Tahun 2020 berarti setahun. Oke. Setahun berarti kan? Itu 168. Oke. Satu tahun itu 168. Iya, Bapak. Kamu dapat datanya dari mana? Dalam itu dari GIS Bapak. Ya, kamu memang memberikan batasan hanya tahun 2020. Iya Bapak. Gitu ya. Pertanyaan saya, di tahun 2020 itu ada motivasi? Itu loh masa pandemi Ada loh. Bapak. 2020 itu masa pandemi loh. Itu kajian online dan ada kajian online dan juga seminar online dan sekolah pasar modal syariah online Bapak. 2020 itu masa pandemi loh. Nggih. Kan pada saat itu GIS mengadakan kajian rutin yang online itu Bapak tiap bulan. Terus habis itu ada seminar juga dan juga sekolah pasar modal syariah yang dilaksanakan secara online. Oke, nanti saya lihat di dalam pemahaman edukasinya ya. Nanti data kamu jangan-jangan nanti pas amburadul nanti ketika ngomongin edukasi, apalagi ini tahun 2020. Ya, tahun 2020 pembelajaran online itu secara penelitian itu kan sudah mengatakan 60% itu pelajaran online itu kan tidak maksimal, apalagi di dalam pemahaman. Nah, bagaimana nanti mengukur edukasi itu apa itu namanya harus diperhatikan secara mendalam, jangan hanya sekedar apa itu namanya ambil data pakai Google Form serampangan terus kemudian data itu menjadi tidak valid ya. Saya kira itu aja mungkin dari saya Pak Daruji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.